Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Saya, Dian Aryuning Tias, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pacitan, dengan pengajar praktik Bapak Didi Hartanto dan fasilitator Ibu Ari Suraini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tujuan pembelajaran pada demonstrasi kontekstual modul 3.2 adalah: yang pertama, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Selanjutnya, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan yang terakhir, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktek baik. Baik, dalam demonstrasi kontekstual modul 3.2 kita diminta untuk menganalisis video yang dapat diakses dalam alamat https://www.youtube.com dan seterusnya. Selanjutnya, pertanyaan pemantik pada demonstrasi kontekstual modul 3.2 adalah: yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Dan kegiatan tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Dan yang terakhir, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video, lalu bagaimana pemanfaatannya? Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Menurut pemahaman saya, visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi adalah mewujudkan kelas yang menyenangkan bagi murid. Selanjutnya, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Pertama, guru membuat gambar mental prakarsa perubahan yang dikenal dengan ATAP, yaitu A-Aset atau awal. Yang pertama, murid menginginkan kelas yang nyaman dan aman untuk belajar. Selanjutnya, semua murid sudah memiliki gambaran terhadap kelas aman dan nyaman untuk belajar. Kedua adalah T, tantangan. Yang pertama, kondisi kelas yang masih kurang bersih. Kemudian perlu melatih kesadaran murid untuk memunculkan ide kelas yang menyenangkan untuk belajar. Yang ketiga adalah A, aksinya. Murid melakukan imajinasi, berdiskusi, berkolaborasi, dan mewujudkan hasil dari diskusi untuk menciptakan kelas yang menyenangkan untuk belajar. Yang keempat, P, pembelajaran. Perubahan yang saya harapkan nantinya, murid mampu bekerja sama mewujudkan kelas menyenangkan untuk belajar. Selanjutnya, yang kedua adalah guru merumuskan prakarsa perubahan, yaitu melatih kemampuan murid untuk menciptakan kelas yang bersih, indah, dan nyaman untuk belajar. Ketiga, guru merumuskan aset kekuatan yang dikembangkan, yaitu mandiri, kreatif, kolaboratif yang merupakan bagian dari profil pelajar Pancasila. Untuk pertanyaan ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Menurut pemahaman saya, pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang bersih, indah, dan nyaman untuk belajar. Pertanyaan keempat, kegiatan tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Baik, kita mulai dengan B, buat pertanyaan. Pertanyaan yang terbentuk adalah apa yang bisa kita lakukan untuk melatih murid mewujudkan kelas yang bersih, indah, dan nyaman untuk belajar?
Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan kelas yang bersih, indah, dan nyaman untuk belajar. Sedangkan tindakan yang dilakukan adalah guru mengajak rekan sejawat untuk merumuskan pertanyaan utama dari prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Yang kedua, guru menuliskan pertanyaan pemantik penyemangat belajar di papan tulis. Selanjutnya adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, yang pertama, pengalaman dan strategi apa yang digunakan untuk mewujudkan kelas bersih, indah, dan nyaman untuk belajar? Yang kedua, aktivitas apa saja yang bisa meningkatkan kemampuan murid untuk mewujudkan kelas yang bersih, indah, dan nyaman untuk belajar? Yang ketiga, apa manfaat yang langsung dirasakan murid dari kelas bersih, indah, dan nyaman? Tindakan yang dilakukan, yang pertama, pengalaman melatih kemampuan kesadaran siswa dalam mewujudkan kelas yang bersih, indah, dan nyaman untuk belajar. Yang kedua, ketika istirahat, anak-anak diajak berkunjung ke kelas 2 dan 6 untuk observasi kelas yang bersih, indah, dan nyaman untuk belajar. Yang ketiga, murid diajak berdiskusi dari hasil observasi tadi. Selanjutnya, siswa akan lebih kreatif, berpikir kritis, dan mandiri. Dan yang terakhir, menanyakan kepada murid manfaat apa yang dirasakan ketika kelas bersih, indah, dan nyaman untuk belajar. Selanjutnya G. Gali mimpi. Pertanyaannya, guru memberikan pertanyaan, kira-kira kelas seperti apa yang bersih, indah, dan nyaman untuk belajar. Tindakan yang dilakukan adalah guru menyuruh siswa untuk menutup mata, membayangkan kelas impian mereka, dan menuangkan dalam gambar pada tugas kelompok. Yang kedua, guru menyuruh murid untuk mempresentasikan kelas impian supaya nyaman dalam belajar. Selanjutnya adalah J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk kelas bersih, indah, dan nyaman untuk belajar kita? Nah, tindakan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, guru menulis di papan tulis masukan atau pendapat dari murid. Selanjutnya, dari hasil diskusi diperoleh hasil 6 pokok yang akan diubah. Kelas dibentuk menjadi 6 kelompok dengan rincian tugas 6 kategori. Selanjutnya, membuat rencana kegiatan yang menentukan jadwal pelaksanaan. Selanjutnya, A. Atur eksekusi. Ini merupakan tahapan bagja yang terakhir. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan kelas bersih, indah, dan nyaman untuk belajar? Yang kedua, apa peran dari masing-masing yang terlibat tersebut? Yang ketiga, kapan dan berapa lama program ini akan mulai dilaksanakan? Dan yang keempat, apa indikator keberhasilan dari program tersebut? Sedangkan tindakan yang dilakukan adalah murid, guru, dan rekan sejawat guru ikut memunculkan ide dan melaksanakan rencana program tersebut. Selanjutnya, pelaksanaan dilakukan setelah selesai jam pelajaran pada hari berikutnya. Dan yang ketiga, terwujudnya kelas yang bersih, indah, dan nyaman untuk belajar. Pertanyaan nomor 5, apa peran pemimpin yang tergambar dalam video tayangan tersebut? Menurut saya, peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran sudah menunjukkan perannya, yaitu yang pertama, mampu mengembangkan komunitas belajarnya di kelas melalui pendekatan berbasis aset, di mana guru dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki komunitas belajar untuk menciptakan kelas yang bersih, indah, dan nyaman untuk belajar. Yang kedua, mampu berperan sebagai fasilitator dan motivator kepada komunitas belajarnya. Yang ketiga, mampu memberikan kesempatan kepada murid untuk berkreasi sesuai dengan dirinya. Dan yang keempat, mampu menjadi manajer dalam kegiatan kolaborasi, melibatkan rekan sejawat dalam perumusan prakarsa perubahan dan murid sebagai pelaksana. Pertanyaan ke-6, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video, lalu bagaimana pemanfaatannya? Modal utama yang dimanfaatkan pada tayangan video tersebut terdiri dari 1 modal manusia, kedua modal sosial, ketiga modal fisik, dan yang keempat modal lingkungan atau alam, dan yang kelima modal finansial. Modal manusia terlihat dengan adanya guru yang berpihak pada murid dengan ditunjang kolaborasi dengan murid yang mandiri dan kreatif dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan.
Modal sosial terlihat pada kegiatan hubungan sosial dengan rekan sejawat sehingga mampu membuat program yang bagus. Sedangkan modal fisik terlihat dengan adanya ruang kelas yang tersedia untuk diubah menjadi kelas yang nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya, modal lingkungan atau alam terlihat pada kegiatan menghias kelas yang menggunakan beberapa bahan dari alam. Sedangkan modal finansial terlihat dari dukungan guru, sekolah, dan orang tua dalam menyediakan peralatan dan bahan yang digunakan untuk menghias kelas sehingga terbentuk kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk kegiatan pembelajaran. Demikianlah pembahasan kami tentang modul 3.2 demonstrasi kontekstual. Terima